Thank you, Vince. Ya. Oke, nah kita lanjutin ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Ya, contoh kalau barang ya kayak petani, nelayan, ya. Berarti kalau nelayan dia bekerja, apa yang dihasilkan? Ikan. Ya. Dia mendapatkan ikan. Begitu juga dengan peternak misalnya. Peternak misalnya Bapak ternak ayam. Bapak ternak ayam, apa yang Bapak hasilkan? Ayam, terus Norbert, jangan coret-coret Norbert. Apa yang Bapak hasilkan sebagai Bapak peternak ayam? Ayam, bisa telur ayam. Nah, itu semua kan barang. Nah, jadi peternak juga termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kalau jasa, contoh misalnya guru. Ya, guru. Coba baca di halaman 28. Ya, yang nomor 8. Yang nomor 8 ya. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik dan membimbing siswa di sekolah. Ya. Nah, artinya guru kan tidak menghasilkan apa-apa. Guru tidak menghasilkan barang. Tapi guru memberikan sesuatu dengan mendidik, dengan mengajar, dengan membimbing. Nah, itu. Begitu juga dengan misalnya polisi. Polisi kan juga bekerja tidak memberikan barang atau tidak menghasilkan barang atau apapun. Nah, tapi dia tugasnya ngapain? Kerjanya ngapain? Dia memelihara keamanan, menjaga ketertiban. Ya. Nah, itu semua jasa. Artinya polisi melakukan sesuatu di pekerjaannya. Begitu juga dengan guru. Guru melakukan sesuatu. Ya, guru melakukan sesuatu di pekerjaannya. Tapi dia nggak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan barang. Ya. Guru, ya, polisi deh. Ya. Polisi memelihara keamanan, menjaga ketertiban. Itu kan ada tujuan. Begitu juga dengan guru. Ya. Begitu juga dengan guru. Guru juga mengajar, mendidik, membimbing, ada tujuannya. Tapi kan tidak menghasilkan barang. Tidak menghasilkan barang. Nah, jadi jasa, maksudnya pekerjaan yang menghasilkan jasa itu artinya pekerjaan itu dilakukan oleh seseorang. Pekerjaan itu dilakukan oleh seseorang, bukan untuk menghasilkan jasa. Bukan untuk menghasilkan barang. Ya, bukan untuk menghasilkan barang. Termasuk dokter. Dokter kerja di rumah sakit. Kalau contoh di sini ada sini enggak? Ashley. Oh, ada Ashley. Ashley udah sehat ya, Ashley ya? Oke, sit good. Ya. Semoga lebih sehat lagi, Ashley. Ya. Apa tadi? Oh ya, dokter. Ya. Ashley sakit. Ya. Ashley sakit, terus terus dia ke misalnya ke klinik atau ke rumah sakit, dia ketemu dengan dokter. Nah, dokter kan dia istilahnya hanya kasih, misalnya si Asli datang ke dokter, terus dokter cuma kasih tahu, oh kamu sakit ini, kamu minum obat ini ya, terus makannya yang benar, jangan makan ini. Ya kan dikasih tahu. Tapi kan si dokter kan nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan barang. Tapi dokter melakukan sesuatu, dokter memberikan sesuatu. Oh, kasih obat, ya udah kasih obat, ya supaya sembuh. Oh, ada pantangannya nih, ada larangannya, jangan makan gorengan misalnya, jangan minum es, dikasih tahu. Nah, gitu. Jadi jasa yang diberikan sama si dokter. Halaman 28 Sarli. Ya, halaman 28 Sarli. Nah, itu.
Jadi bedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya. Oke, tadi kalian sudah baca dan sudah stabilo ya. Oke, kita lanjut. Tadi kalian udah baca sampai halaman 30. Dari halaman 29 sampai 30 itu tentang Pancasila. Ya, Pancasila. Ya, jadi artinya kan dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian baca tadi, ya. Contoh nih, misalnya kan banyak juga pekerjaan, ya, orang menjabat sesuatu di pekerjaan, tapi dilakukannya dengan cara yang curang. Contohnya apa? Banyak pejabat yang korupsi, banyak, istilahnya gini, ada beberapa perusahaan atau enggak beberapa sekolah yang mengambil hak orang lain, artinya kan korupsi. Ada. Nah, itu termasuk cara-cara yang tidak bagus, yang tidak baik. Nah, maka dari itu dalam bekerja kita juga harus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam bekerja juga kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila hafal, harus hafal, cuma 5. Ya. Dan Pancasila ini menjadi dasar negara kita. Nah, Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia. Nah, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 Pancasila itu punya arti masing-masing. Ya, punya arti masing-masing. Ya. Dan punya sikap masing-masing. Sikap maksudnya apa, Pak? Contoh misalnya yang nomor 2, kemanusiaan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikapnya seperti apa, Pak? Misalnya, artinya manusia itu adil. Manusia itu semuanya sama. Mau laki-laki atau perempuan. Mau dia jabatan presiden ataupun dia jabatan pembantu. Mau dia direktur ataupun dia sopirnya direktur. Semuanya sama. Ya, itu maksudnya sikap. Ya, jadi ya yang mau toilet silakan ya. Jadi gini, nggak boleh tuh mentang-mentang dia direktur, terus dia punya sopir, dia bisa sesukanya ke sopirnya. Maksudnya bersikap seenaknya ke sopirnya, nggak boleh. Mentang-mentang dia presiden, ya, jadi dia bisa bersikap sesukanya ke bawahannya, ya nggak boleh. Ya. Atau enggak mentang-mentang dia ketua kelas, jadi dia bisa seenaknya ngatur teman-temannya, ya nggak boleh. Ya. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sama. Nah, kalau dulu ya mungkin ini orang tua kalian tahu sih. Misalnya gini, kalau zaman dulu perempuan itu dianggap lebih rendah. Perempuan itu dianggap lebih rendah, mau siapapun itu. Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Artinya, udah, lu perempuan kerja di dapur aja. Udah, perempuan gak usah kerja di kantor-kantoran. Perempuan tugasnya di dapur. Nah, dulu seperti itu.
orang tua kalian tahu gitu. Bisa tahu aturan seperti itu. Nah, tapi karena zaman semakin maju, ya, akhirnya laki-laki dan perempuan sekarang seimbang. Nggak ada tuh perbedaan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ya, seimbang. Nah, makanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, gitu. Contohnya lagi misalnya, ya yang mau toilet silakan ya. Contohnya lagi misalnya dari sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya seperti apa? Ya kita masing-masing manusia melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai agamanya. Ya. Melaksanakan ibadahnya masing-masing. Ya, contoh misalnya, Bapak agamanya Kristen. Ya Bapak melaksanakan ibadah Bapak sebagai orang yang beragama Kristen. Atau enggak misalnya kalian yang beragama Katolik, Buddha, atau enggak Muslim, ya. Ya kalian masing-masing melaksanakan ibadah agama kalian masing-masing. Ibadah agama masing-masing. Ya. Dan agama itu sesuai, maksudnya gini, agama itu di Indonesia yang diakui ada 6. Ya. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ya, Konghucu. Dari 6 ini ya, ini Bapak bukan mau merusak pikiran kalian, bukan. Tapi dari sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita manusia bebas memilih agama. Bebas memilih dan melaksanakan agama. Agama yang kita pilih. Contoh, Bapak pilih Kristen, berarti Bapak melaksanakan cara ibadah agama Kristen. Ya. Berarti apakah Bapak boleh? Bapak udah pilih agama Kristen. Tapi apakah Bapak boleh, misalnya Bapak mau ikut cara ibadah agama Islam? Ya nggak ada yang larang. Ya, nggak ada yang larang. Tapi jangan sampai apa yang Bapak ambil, agama yang Bapak ambil yang tadinya Kristen jadi terpengaruh. Karena Bapak istilahnya sok-sokan lah. Ya, karena Bapak sok-sokan mau ikut ibadah agama Islam. Ya. Jangan sampai terpengaruh. Karena gini, apa yang sudah kita ambil itu kita harus pegang dan kita harus laksanakan. Ini soal agama. Ya, ini soal agama. Dan ini agak sensitif. Ya. Ini agak hati-hati Bapak ngomongnya. Intinya apa yang sudah diambil, ya, apa yang sudah kita pilih itu kita harus lakukan komitmen, ya, komitmen untuk melakukan ajaran agama itu. Itu sikapnya. Itu sikap dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Intinya semua agama itu ke Tuhan. Tuhan cuma satu. Agama boleh 6 di Indonesia, tapi Tuhan cuma satu. Nah, itu maksudnya. Ya, di Indonesia agama 6, di luar negeri bisa lebih banyak lagi. Ya, di luar negeri lebih banyak lagi. Ya, contoh deh, di Indonesia jenis kelamin yang diakui cuma 2, laki-laki dan perempuan. Sedangkan di Thailand ada berapa jenis kelamin yang diakui? Coba kalian cari di internet. Kalau nggak salah ada 18. Lupa Bapak. Nah, ya, jadi oke, Vinci. Salah satu, ya, salah satu. Kamu mau yang mana?
menurut kamu lebih, maksudnya gini, semuanya baik, ya, semuanya baik, semua agama itu baik, nggak ada agama yang 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 mengajarkan kita untuk berbuat jahat, nggak ada agama yang akan memasukkan kita ke neraka, nggak ada, ya, nggak ada. Semua agama baik dan semuanya mengajarkan hal tentang surga, ya. Pilih, tapi kan langkah-langkah cara-caranya beda, ya. Contoh misalnya kalau Islam ada sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, ya di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha nggak ada. Kalau di Bapak misalnya Kristen, ya hari Minggu tiap hari Minggu ke gereja. Cuma kalau pas lagi COVID begini enggak, ya, online. Ya, ini kita bicara normal. Hari Minggu kita ibadah. Ya udah ibadah. Berdoa, bernyanyi, dengerin firman Tuhan, ya. Nah, itu kan cara-caranya beda-beda. Ya, oke, Fianci, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi gitu. Pokoknya apa yang kita ambil, istilahnya ya, kalian mau masuk ke sekolah hati kudus karena kalian yakin, ya, kalian bersekolah di hati kudus karena kalian yakin hati kudus bagus. Artinya selama kalian sekolah di hati kudus, kalian harus melakukan sesuatu yang positif, dalam arti belajar yang baik, ya, bergaul yang baik, ya. Artinya kan cara-cara kalian di hati kudus itu yang baik. Sama seperti kita, Bapak pilih agama Kristen, Bapak ambil agama Kristen, artinya yang Bapak yakin kalau agama Kristen itu baik, karena Bapak pilih agama Kristen, kan gitu. Berarti Bapak akan menjalankan ajaran-ajaran agama Kristen dengan baik. Itu contohnya. Begitu juga agama yang lain. Kalian ada yang Buddha, Islam, apalagi Katolik, Hindu. Kalian pegang agama itu, kalian ambil, berarti kalian meyakini bahwa agama yang kalian ambil itu baik. Dan cara-cara yang kalian lakuin, ya, cara-cara ajaran-ajaran agama yang kalian lakuin itu dengan cara-cara yang baik. Pak, emangnya ada cara-cara agama yang tidak baik? Ada sekarang. Lo kok bisa? Kan agama kan semua mengajarkan yang baik. Loh, betul. Semua mengajarkan yang baik. Tapi manusianya yang tidak baik. Ya. Ini Bapak stop share dulu, ya. Bapak share dulu sebentar. Bapak cerita dulu bentar. Tapi manusianya yang tidak baik. Kok bisa? Ya. Kok bisa? Kan gitu pertanyaannya. Sekarang gini, banyak orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik tapi membawa nama agama. Maksudnya Pak, contoh misalnya Bapak agama Kristen, ya, Bapak agama Kristen. Ini Bapak kasih contoh Bapak aja ya. Bapak kasih contoh Bapak aja. Berarti agama Bapak yang Bapak kasih contoh. Ya. Misalnya Bapak agama Kristen, Bapak bisa melakukan yang tidak baik dengan cara yang tidak baik, tapi membawa nama agama. Misalnya, oh tiap hari Minggu Pak Fajar ke gereja, ibadah, ya, ibadah dengerin firman, ya. Tapi pas lagi ibadah
Ya, pas lagi ibadah, Bapak di handphone main judi. Ya, main judi misalnya. Ini pas lagi ibadah nih. Ya, main judi. Ya. Terus giliran ada orang yang tegur, kan ada sekarang handphone main judi di handphone. Ya. Main judi online, Ya. Main judi. Terus pas ada orang yang tegur Bapak bilang gini, enggak kok, enggak main judi, orang lagi di gereja, orang lagi dengerin khotbah. Oke, itu. Ya. Ya. Jadi Bapak membawa agama, dan itu benar, istilah gini, dan itu dosanya luar biasa. Ya, dan itu dosanya luar biasa. Ya, itu benar-benar cara yang nggak baik lah, ya, yang sangat tidak baik. Atau enggak misalnya Bapak eh, apa ya, agak susah sih contohnya, karena ini contoh-contoh yang fatal, ya, yang terlalu fatal. Ya, ya, contohnya itu aja yang Bapak kasih tadi. Nah, Bapak lagi di gereja, tapi Bapak bukannya dengerin khotbah, malah main judi di HP misalnya, judi online. Nah, giliran ada orang yang tegur, Bapak bilangnya, enggak kok, orang lagi di gereja, orang lagi dengerin khotbah, bukan main judi. Nah, itu. Nah, jadi membawa nama agama, ya, membawa ajaran agama, dan itu tidak baik. Ya. Oke, itu salah satu contoh sikap dari sila-sila Pancasila. Ya, yang lainnya boleh baca di halaman 30. Ya. Oke. Sikap sama perilaku itu sama ya. Oke. Coba kalian centang dulu halaman 31, ayo berlatih. Checklist aja. Ya, halaman 31. Berilah tanda centang untuk sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila, dan tanda silang untuk sikap yang tidak mencerminkan sila pertama. Oke, coba 1 sampai 5. Mana yang dicentang, mana yang disilang. Coba diisi di kotaknya itu, yang sebelah kanan, 5 nomor. Kalau sudah selesai kasih jempol ya. Kalau sudah selesai kasih jempol. Oke, Velin, good. Ya, kalau sudah selesai kasih jempol. Oke, Justin, good. Oke, Norbert, sip. Ya, yang mau ke toilet silakan. Ya. Kayla, tinggal kamu kasih centang sama silang. Oke, Gerald, sip. Ya, Kayla, tinggal kamu kasih centang sama silang. Ya, yang dicentang itu sikap yang termasuk sila pertama. Sila pertama apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang termasuk sikap yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa itu yang mana? Dikasih centang. Yang tidak dikasih silang. Oke, Enrico, thank you, good. Vanessa, thank you, good. Oke, ada lagi yang sudah? Oke, Gwen, sip. Marcel, sip. Charlie, oke, thank you Charlie, good. Yang lain? Oke, Kayla, sip. Ngomong-ngomong, ini pada tahu nggak ya? Kok dikit amat perasaan, cuma 23. Oke, Quincy.
Yang lain? Arya, Yoten, Anjas, Keisha, Shelo, Clarissa, Alicia, Selin. Pak, emang murid Bapak ada berapa? Emangnya teman kelas kamu ada berapa, Selin? Ada 30. Ya, 30. Lah berarti kamu selama ini nggak tahu sekelas ada berapa kita nih. Nah, kan Bapak udah pernah kasih nomor absen. Daftar nama. Ada 30 kita. Ya. Berarti ini ada 7 orang nih yang belum masuk. Oke, siapa lagi yang sudah ya? Oke, ya. Nomor 1, beribadah dengan sungguh-sungguh sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Betul, itu sesuai. Ya. Nomor 2, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Betul. Ya. Sebenarnya menghormati orang lain ini kan orang lain, tapi kan bukan ke Tuhan. Ya, ya bolehlah, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, termasuk karena kan lagi menjalankan ibadah agama. Tapi sebenarnya yang nomor 2 ini kalimatnya kan lebih ke menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Berarti kalau menghormati orang lain sebenarnya ya bisa lah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, boleh. Ya, terus bercanda di tempat ibadah sehingga mengganggu orang lain yang akan beribadah, ya itu mah udah kacau. Ya, itu mah udah nggak masuk sila yang mana-mana itu. Ya, nggak masuk dari sila nomor 1 sampai 5, nggak ada itu. Ya. Nomor 4, hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. Hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. Ya, ini yang ditekankan hidup rukun ya. Hidup rukun dengan orang, tapi beda agama. Nah, ya. Sebenarnya ini masih antara hubungan manusia dengan manusia. Ya. Ini sebenarnya lebih ke sila kedua. Ya, lebih ke sila kedua kalau yang nomor 4 ini. Sorry. Lebih ke sila ketiga. Ya. Persatuan Indonesia. Yang artinya kan kita hidup rukun. Ya, kita tetap satu. Walaupun kita beda agama. Tapi ya bisa lah. Ya masih bisa dibetulin lah kalau ketuhanan yang Maha Esa. Karena kan ada berbeda agamanya. Ya, oke, nggak apa-apa. Intinya gini, Bapak bukan kasih betul salah, tapi Bapak menjelaskan supaya pikiran kalian bisa, supaya otak kalian bisa berpikir, supaya otak tuh bisa berpikir. Ya. Hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. Berarti kan kalau hidup rukun kan antara manusia dengan manusia. Ya kan? Dengan Bapak misalnya yang beragama Kristen sama siapa misalnya nih? Si Bapak nggak tahu sih agama kalian. Yoten apa Yoten agamanya? Sorry Yoten. Bapak tanya. Coba kamu chat di Zoom. Ini cuma sebagai contoh doang. Ini cuma sebagai contoh. Oke, Buddha. Oke, good. Thank you. Yoten. Ya. Hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. Misalnya, Bapak yang beragama Kristen, Yoten agama Buddha.
nggak mau temenan sama orang yang agamanya Buddha. Nah itu kan nggak hidup rukun, ya. Itu kan tidak tercipta persatuan Indonesia sesuai sila ketiga. Si Oken juga sama, nggak mau buat temenan sama orang-orang yang agama Kristen. Nah itu kan malah jadi pecah, tidak tercipta atau tidak terjadi persatuan Indonesia sesuai sila ketiga. Berarti kalau misalnya hidup rukun dengan orang yang berbeda agama, sebenarnya hidup rukunnya yang menjadi inti, ya. Kalau beda agama ya bisa aja nggak harus beda agama, beda suku misalnya. Ya. Oke, coba bapak nggak tahu soalnya juga suku kalian. Bapak coba, Yoten, sorry. Kamu asalnya dari mana, Yoten? Suku apa? Dari Cina kah atau dari mana? Atau dari Jawa atau dari Kalimantan? Ini cuma sebagai contoh ya. Bukan menjatuhkan salah satu agama atau menjatuhkan salah satu suku. Ya, cuma sebagai contoh. Oh, Tionghoa, oke. Nah, Tionghoa, oke. Ya. Bapak suku dari Nias, ya. Bapak asalnya dari Nias, suku Bapak. Yotian Tionghoa, ya. Misalnya, Bapak males temenan sama orang-orang Tionghoa. Nah, ya, misalnya orangnya apa, ya. Ya itu kan artinya nggak rukun. Ya, artinya malah timbul perpecahan. Begitu juga dengan Yotin misalnya. Malah temenan sama orang Jawa, temenan sama orang Nias misalnya, temenan sama orang di jadi pribumi ya, orang-orang Indonesia, males ya itu kan malah timbul perpecahan, bukan hidup rukun. Kalau nomor 4 kan hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. Misalnya Bapak ganti, hidup rukun dengan orang yang berbeda suku. Nah, kan salah satu contohnya seperti itu. Ya, jadi nggak harus agama, suku pun bisa, ya, kulit pun bisa. Ya. Sini yang kulitnya hitam siapa nih? Nggak tahu sih Bapak sebenarnya. Ya contoh misalnya, males temenan sama si A, habis dia kulitnya hitam, mainnya panas-panasan mulu. Ntar kalau main panas-panasan gue ikutan hitam lagi. Nah itu kan maksudnya malah jadi buat apa ya namanya ya, malah jadi nggak banyak teman, ya, malah jadi pecah. Yang harusnya kita bisa banyak teman, malah jadi kita jadi pilih-pilih teman. Dia kulitnya hitam, males gue main sama dia. Dia mainannya jorok mulu, suka korek-korek tanah. Males gue main sama dia. Nah itu kan malah jadi timbul perpecahan, ya, bukan hidup rukun, ya. Jadi nomor 4 ini ya sementara oke lah, ya nggak masalah, karena berbeda agama kan di nomor 4 itu, ya nggak apa-apa. Nomor 5, membuat kegaduhan di tempat ibadah agama lain. Nah ini mah udah ngaco, ya. Ini udah ngaco, ya. udah bukan sikap yang mencerminkan Pancasila, ya. Oke. Kemarin kalian udah kerjaan apa ya matematik? Yang cerita udah Bapak lihat yang sudah kumpul, ya. Oke.
halaman 23 dulu deh. Ya, halaman 23. Kita balik mundur. Ya, kita balik mundur halaman 23. Di situ ada percakapan antara Bella sama si ibu. Ya, kita baca dulu. Bella, Charlie, ibu. Ya, di sini ibu ya. Tapi Bapak maunya Arya. Berarti bukan berarti ibu apa Arya itu ibu-ibu ya. Oke, Bapak-bapak lah ya. Boleh lah nggak apa. Ya. Oke. Charlie, Bella, Arya, ibu. Yuk, di-unmute. Charlie, mute. Oke, Bella yuk. Ibu, aku rasa Pak Uka tidak perlu bekerja lagi. Dia kan orang kaya, sawahnya luas, dan ternaknya banyak. Dia bisa saja tinggal di rumah menghitung uang. Kamu salah, Bella. Orang bekerja hanya mencari uang. Arya, ulang. Hah? Orang bekerja. Oke. Ulang. Orang bekerja bukan hanya mencari uang. Oke. Terus? Setiap orang mempunyai alasan sendiri dalam bekerja. Oh, begitu ya. Apa saja alasan orang bekerja? Tolong jelaskan, Bu. Ada orang bekerja untuk mencari nafkah. Ada juga orang yang bekerja untuk mendapatkan identitas diri. Ada juga orang bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup. Bella? Apa maksud identitas diri, Bu? Apa maksud identitas diri, Bu? Menurut Ibu, Pak Uka bekerja untuk mengisi waktu. Apalagi Arya, bukan di situ. Bukan di situ. Atasnya. Artinya orang tersebut bangga akan pekerjaan yang dia tekuni. Contohnya, seseorang yang menyebutkan dirinya saya seorang guru. Jadi kalau Pak Uka masuk kategori yang mana itu, Bu? Menurut Ibu, Pak Uka bekerja untuk mengisi waktu. Apalagi istrinya juga bekerja sebagai guru dan anaknya sudah besar-besar. Jadi keluarga Pak Uka tidak butuh banyak biaya lagi. Oh iya benar, Ibu. Bella paham sekarang. Oke, thank you Arya. Oke, thank you Arya. Oke, nah, jadi pekerjaan sebagai identitas diri. Bapak seorang guru, berarti Bapak bangga dengan Bapak seorang guru. Ya. Jokowi seorang presiden, berarti Jokowi bangga sebagai seorang presiden. Ya. Tapi, nah ada tapinya nih. Ya. Kalau Bapak gitu, ya, cerita, tapi Bapak demen munculin masalah. Ya, supaya bisa membuka pikiran kita. Ya. Tapinya apa? Bapak jadi guru dan Bapak bangga karena Bapak sebagai guru. Tapi identitas Bapak kan sebagai guru. Ya. Ingat ya, identitas Bapak sebagai guru. Tapi Bapak bisa menyalahgunakan identitas Bapak sebagai guru. Maksudnya Pak, contoh, identitas Bapak sebagai guru, tapi Bapak malas ngajar. Udah, close aja kita Zoom-nya. Udah, kita nggak usah ngajar. Kita
tidur aja. Udah kita nggak usah belajar, udah kita main aja. Oke. Ya. Artinya Bapak menyalahgunakan identitas Bapak sebagai guru. Misalnya Presiden Pak Jokowi sebagai presiden, artinya dia bangga, ya Pak Jokowi bangga karena dia presiden, ya. Bangga sama pekerjaannya dia yang sebagai presiden. Ini contoh ya, contoh doang. Tapi bisa disalahgunakan. Misalnya, mentang-mentang dia presiden, dia bisa bebas pegang uang negara. Berarti uang negara bisa dia pakai sesukanya dia. Gua mau beli pesawat, gua mau beli mobil, bisa pakai uang negara. Nah, itu menyalahgunakan identitas diri. Dan itu dosa. Ya, dan itu dosa. Makanya kenapa banyak pejabat-pejabat yang korupsi. Itu. Oke, makanya waktu pas pertama dari halaman mana tuh? Yang si Feni, Bapak ingat banget Feni. Yang halaman 3, ya waktu Bapak minta isi tuh. Titik-titik alasan orang bekerja. Feni jawabnya identitas diri. Bapak agak betul, sebenarnya betul. Ya, betul, jawaban Feni betul, identitas diri. Tapi Bapak agak ragu untuk membetulkan. Bapak agak ragu untuk membenarkan. Tapi jawabannya betul. Ya, tapi Bapak agak ragu untuk membenarkan. Kenapa? Karena Bapak harus menjelaskan. Ya, karena Bapak harus menjelaskan seperti ini. Ya. Tapi ya karena kita cuma via chat, ya pas waktu itu kan belum bisa Zoom, ya Bapak betulin. Tapi baru sekarang Bapak bisa jelasin. Gitu. Nggak salah sih, ya nggak salah. Emang betul buat identitas diri. Tapi jangan disalahgunakan. Ya, harus dilakukan ya dengan betul, ya dengan benar, dilakukan dengan benar. Oke. Udah kita sampai pembelajaran 3 aja. Oke, tematik ditutup. Kita sambung matematika. Tematik nanti besok aja kita bahas lagi. Ya. Kita sambung matematika, kita bahas soal yang kemarin. Soal yang kemarin itu mana ya? Sebentar. Mana ya? Coba deh, salah satu bisa tolong tulisin nggak soal nomor 1 apa? Kalau Bapak minta Yoten deh. Yoten, coba tulisin soal nomor 1 apa? Karena ada 2 nih. Soal nomor 1 yang mana ya? Yang tuliskan 10 kelipatan dari 8 bukan? Oh iya ya, betul ya. Oke, sip. Oke, thank you, Yoten. Soalnya banyak soal. Takutnya ketuker. Ada yang belum dikasih, ada yang udah dikasih ke kalian. Hanya takutnya apa yang udah dikasih, yang Bapak bahas beda. Kan aneh. Oke. Nomor 1. Tentukan 10 kelipatan dari 8. Oke, silakan jawabannya tulis di chat, di Zoom chat. Tuliskan 10 kelipatan dari 8.
Oke, silakan tulis di chat. Waktu kita sebentar lagi ya. 20 menit lagi. Oh. Oke. Enrico, kelipatan 8 loh. Bukan kelipatan 6. Hah? Selin, kok kelipatan 6 sih? 6 atau 8 sih? 8 kan ya? Nggak salah soal kan? Oh, 6. Hah? Ter. Berarti Bapak salah soal, salah buka soal. Oh, sorry. Thank you. Yang kelipatan 8 itu yang sebelumnya. Nah kan bener kan? Salah kan apa yang Bapak bahas? Oke. Ini yang soal yang sebelumnya. Ini udah kita bahas ini. Ya. Ya. Tuliskan 10 kelipatan dari 6 dan 11. Ya. Dari 6 dan 11. Nah, yang itu. A, B. Ya, kita bahas yang A dulu. Kelipatan 6. Oke, sorry. Enrico betul ya tadi ya. Enrico Felin. Thank you. Sorry. Nah, tadi ini. Ya, oke, Enrico Felin. Feni sama Gwen ini yang 8 bukan soal yang sebelumnya, ini soal yang baru. Baru kemarin kayak kalau nggak salah Bapak kasih ya. Nah, baru kemarin. Kalau yang 8 itu yang beberapa hari sebelumnya. Nah. Ya, 6 sama 11 ya. Thank you. Lupa salah lihat tadi. Oops, sorry. Gwen. Habis 36 berapa, Gwen? 36 tambah 6 apakah 43? Oke. 6 ya, ini kelipatan 6. Oke, sip. Jadi kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60. Ini kelipatan 6. Oke, Gwen, nggak apa-apa. Lanjut, kelipatan 11. Yuk, ketik di chat. Tulis di chat. Wait, Charlie, salah ketik ke Charlie. Habis 11 berapa? Habis 11 sih betul 12. Cuma bukan itu. Habis 11? Ya. Oke, Niko betul. Ya. Ya, Feni, sip. Enak nih kalau 11 nih angka kembar semua. Hits, siapa nih? Felin. Angka terakhirnya salah. Angka yang paling terakhir. Felin. Oke, Gwen, sip. Ya, betul. Felin ya. Langsung perbaiki, good. Vanessa, ya, oke. Tapi Vanessa 11-nya juga ditulis ya. Ya, dari 11-nya juga ditulis. Oke, nggak apa-apa. Oke, Alicia, good, sip. Ya. Oke. Bapak masukin ya. Udah pada tahu semua ya. Berarti kelipatan 11 itu ada 11, 22, angka kembar aja ya. 6, 77, 88, 99. Nah, ini bukan angka kembar. Ini udah beda. Yang terakhir bukan angka kembar. Nah, tuh. Oke.
Oke, Quincy. Sip. Ya, nih kelipatan 6 dan 11. Yang salah diperbaiki ya, yang salah diperbaiki. Lanjut nomor 2. Yang A dulu. Ya, yang A dulu. Faktor dari 36. Oke, Gerald. Gerald kurang. Charlie. Nah. Oke, Charlie, good. Ya, Felin, good. Feni kurang, Feni. Dikit amat kan, Feni. Banyak, 36 itu banyak. Quincy kurang. Gerald cuma kurang 1. Ya, Charlie, Felin udah betul. Ya, lengkap. Enrico kurang, Enrico. No, Gerald. Iya, emang ada angka kembar kan, ada 2. Tapi kamu masih kurang. Ya, tapi kamu masih kurang. Oke, Nico. Oh iya, betul, Nico. Sip. Enrico tadi kurang ya. Oke, Yoten. Area. Sip. Ya. Si siapa? Gerald. Gerald masih kurang. Temennya berapa, Gerald? Temennya belum kamu masukin. Oke, Gwen. Betul. Ya. Oke. 36. Ya, faktor dari 36. 1. Temennya 36. Terus 2. Temennya 18. Kan? Terus 3. Ya, 3. Temennya 12. Terus 4. Temennya 9. Terus 6. Temennya 6. Berarti faktor dari 36 ya. Diurutin aja dari yang terkecil. 1, 2, 3, 4. Nah, 6-nya ada 2, tapi tulis 1 aja. Ya, tapi tulisnya 1 aja. Habis 6 langsung 9 karena 6-nya cuma cukup ditulis sekali. Ya, langsung 9. Terus 12, 18, terakhir 36. Sabar Niko, belum 50 kita, belum ke 50. Oke. Yang A sudah ya. Sekarang yang B, 50. Faktor dari 50. Nah. Oke, Charlie, Felin, Enrico, Yoten. Lebih gampang kayaknya ya, 50 ya. Ini lagi, Gerald, ya, betul. Arya, kamu ada yang salah hitung tuh. Semuanya bisa 50 dibagi 3. 50 dibagi 3, apakah bisa, Arya? Ya, oke. Sip, kalau salah nulis. Nah, tadi si Gwen juga salah tulis. Cuma kan Bapak kan bacanya apa yang di chat. Hah? Kok kelipatan 4, Charlie? Belum nomor 3, Charlie. Ntar dulu.
Bingung makanya coba. Oke ya. Dah, ini nomor yang B, 50. Ya, berarti kalau 50, satu temennya 50. Ya. Terus 2 temennya 25. 3 nggak bisa. 4 nggak bisa. 5 bisa. 5 temennya 10. Udah ya, habis. Ya, habis. Ya. Jadi faktor dari 50, urutin dari yang terkecil. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Ya. Oke. Ini nomor 2. Lanjut nomor 3. 3 langsung jawabannya aja. Ya, Charlie, langsung jawabannya. Nggak usah kelipatan 4 berapa, kelipatan 8 berapa, langsung kelipatan persekutuannya. Bapak minta kemarin 3 ya? 3 atau 5? Kelipatan persekutuannya. 5 kalau nggak salah. Ya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Dah, gampang itu. Wis. Yoten, Enrico, Charlie, oke. Lanjut. Gwen. Kegedean Gwen. Sebelum 24 ada lagi nggak yang sama? Coba dilihat Gwen. Dari kelipatan 4 sama kelipatan 8 ada lagi nggak yang sama? Oke, Velin, good, sip. Mantap nih. Asik nih kalau ngajar begini. Ya enggak? Oke. Ya. Oke, Gwen. Oh, sorry Gwen. Habis 8 nggak langsung 24. Jangan kamu loncat. Habis 24 nggak langsung 48. Ya, jangan kamu loncat. Nah, kalau benerin yang awal, yang lainnya belakangnya juga dibenerin. Ya. Oke, ya. Kelipatan 4. Ya. Langkah pertamanya kita cari kelipatan dari 4. Kelipatan 4, 8, 12, dan seterusnya. Udah cukup 3 aja kan udah dapat nanti. Ya. Gak usah banyak-banyak. Males kan juga banyak-banyak kan. Capek. Ya. Habis kelipatan 4, kelipatan 8. 8, 16. Ya, satu lagi lah. Kali 3, 24. Dah cukup, selesai. Udah ada nih yang sama 1. Ini udah ada 1 angka yang sama. Ya, angka 8. Nah, biar nggak capek-capek, kita panjang-panjangin. Kelipatan persekutuannya, cari aja kelipatan dari 8. Selesai. Ya, kelipatan 8. 8 kali 2, 16. Kali 3, 24. Kali 4, 32. Kali 5, 40. Nih, udah. Berarti ntar ada lagi nih angka 16 di sini. Ya, coba di kelipatan 4 habis 12 berapa? 16 kan? Sini 16. Ada nih. Ya. Habis 16 20. Di kelipatan 4 kalau misalnya kita mau panjangin. Ya. Habis 20 24. Ada lagi nih 24 nih. Ya, nih lingkarin, ini juga ada. Sama aja. Pasti bakal ketemu. 5 angka ini pasti bakal ketemu. Kalau kelipatan 4 dan kelipatan 8-nya dipanjangin terus, pasti bakal ketemu. Ya. Oke, sip.
nomor B, 3B. Jawabannya aja langsung. Berapa? Oke, Charlie. Mantap. Ya. 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 Oke, Charlie, Oken, Enrico. Sip. Oke. Ya. Langkah pertamanya, ada lagi. Sama, ya. Cari kelipatan 7. Kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63. Ya, cukup. Banyak-banyak. Kelipatan 9. 9 kali 2, 18 kali 3, 27 kali 4, 36, 36 kali 5, 45 kali 6, 54 kali 7, 63. Ya, betul ya. Bapak ngeblank. Oke. Nah, panjangin dulu. Ya, nah, udah ada nih angka yang sama. Ya, angka yang samanya 63. Nah, udah dapat 1. Berarti kita tinggal cari 4 lagi yang jadi kelipatan persekutuan. AP atau singkat. Masukin 63. Berarti kita cari 4 lagi. Caranya cari kelipatan 63. Ya, habis 63, 126. Tambah lagi 63. Berapa tuh? 189. Tambah lagi 63. 252 ya. Ya, betul ya. 252 atau 252 tambah lagi 63. 315 ya. 315. Ini nomor yang B. Ups, Vanessa apa nih? Oh. Oke, Vanessa. Ya, itu kelipatan 7 yang kamu tulis. Ya, ini caranya kayak gini. Ya, tulis caranya kalau nggak tahu ya. Nyalain juga. Ini yang B. Terakhir yang C. Sebelum kita istirahat, yang C jawabannya berapa? Oke, sip. Charlie. Mantap kamu. Enrico, mantap. Ya. Yang C, 10 dan 12 kelipatan persekutuannya. 10 dan 12. Ini Bapak kasih angkanya agak besar. Biar kalian terkecoh atau enggak. Nah, nggak tahu. Karena ada yang langsung dikali 120. Nah, padahal langsung jawabannya aja Vanessa. Berapa kelipatan persekutuannya dari 10 dan 12? Ya. Oke. Langkah pertamanya kelipatan 10. Ya. Kelipatan 10. Kelipatan 10, 10, 20, 30,
40, 50, terakhir 60. Kelipatan 12. Kelipatan 12 ada 12, 24, 36, berapa lagi? 48. Ya betul ya, 48 baru terakhir 60. Udah cukup sampai sini aja. Nggak usah panjang-panjang, capek panjang-panjang. Nah, kalau udah ada angka yang sama ya udah. Nggak usah dipanjangin lagi. Ya udah ada nih angka yang sama 60. Nah, berarti kelipatan persekutuannya kita cari kelipatan dari 60. Oke, kelipatan 60 kali 2, 120. Kali 3, 180. Kali 4, 240. Kali 5, 300. Berarti 5 angka ini, ya 5 angka ini kalau dipanjangin lagi, ini kelipatan 10 sama kelipatan 12-nya, akan ketemu 5 angka ini. Ya, oke. Disalin, di screenshot. Ayo, di screenshot sebelum kita tutup. Oke, Arya, good, your turn. Ya, good, betul. Ya. Oke, di screenshot dulu biar cepat. Karena udah 10.45. Kita berdoa. Oke. Charlie, pimpin doa yuk. Takutnya apa lagi, Pak? Doa istirahat biasa. Hai teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah Tuhan, berkatilah makanan ini dan saya mengucap syukur atas pemberian hari ini. Amin. Nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Selamat makan teman-teman. Selamat makan Pak Fajar. Oke, thank you. Selamat makan. Selamat makan Pak Selamat Fajar. istirahat. Yo, bye-bye. Makan, Pak. Bye-bye.